nahmadu jalla alal in'am binikmatil imani wal islam Muhammadin sayyidi kulli mustafa al-arabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Al-ayat sadaqallahu alaihi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, dan Yang Maha Bijaksana, yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan isi-isinya, di antaranya berbagai jenis hewan, berbagai jenis tumbuhan, bahkan menciptakan manusia seperti kita yang mampu berdiri tegak untuk menegakkan agama Islam yang mulia. Salawat bertangkaikan salam, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada sosok seorang pria yang dicinta dan diridhoi oleh kaum wanita. Siapakah beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajaran dewan juri yang kami hormati, mudah-mudahan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kami di sini akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Yahudi dan Nasrani di dalam pandangan agama Islam. Yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian tahu apa itu Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani adalah suatu agama yang mereka anggap agama tersebut adalah agama yang paling benar. Namun itu hanyalah menurut pandangan mereka saja. Karena di dunia ini hanya ada satu agama, yaitu agama Islam yang mulia. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang Islam betapa membencinya orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kita, betapa memusuhinya orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kita. Dan sesungguhnya mereka tidak akan pernah senang terhadap kita. Apalagi ketika mereka melihat umat Islam bersatu, bahagia bersama. Ketika mereka melihat umat Islam bersatu, bahagia bersama, hati mereka hancur, hati mereka kesal terhadap kita. Dan sesungguhnya mereka tidak akan pernah menganggap umat Islam sebelum umat Islam mengikuti agama mereka, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih bagi maha penyayang. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka sampai ilmu kebenaran datang kepadamu, tidak akan ada bagimu perlindung dan penolong dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Bahkan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang Islam yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Coba kita lihat di zaman sekarang, baik dengan mudahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menghancurkan agama Islam. Pertanyaannya, dengan apa mereka menghancurkan agama Islam? Yaitu melalui program-program yang mereka buat. Bisa disimpulkan program itu menjadi 3F. Di antara 3F itu yang pertama, food. What is the food? Food adalah makanan. Banyak di zaman sekarang makanan-makanan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, dimulai dari makanan yang tidak perlu untuk memasaknya, bahkan tidak perlu untuk membuatnya. Contoh seperti makanan sosis. Apakah kalian tahu apa itu sosis? Jawabannya pasti kalian akan tahu. Namun yang menjadi pertanyaan terbesarnya, apakah kalian tahu dibuat dari apa sosis tersebut? Apakah dibuat dari daging yang halal ataukah daging yang haram? Tentunya kita tidak tahu pasti. Bahkan mungkin bisa saja dibuat dari daging yang haram. Contoh seperti daging anjing dan daging babi. Kenapa mereka membuatnya dengan daging anjing dan babi? Karena mereka tahu bahwasannya agama Islam melarang umat-umatnya untuk tidak memakan daging anjing dan daging babi tersebut. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam memilih makanan. Bagian kedua dari program-program yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani yaitu fashion. What is the fashion? Fashion adalah pakaian. Coba kita lihat, banyak di zaman sekarang pakaian-pakaian yang dibuat Yahudi dan Nasrani. Memang pakaian tersebut menutupi seluruh tubuhnya. Namun sangat disayangkan ketika pakaian tersebut menyerupai lekuk tubuhnya. Dan lebih anehnya lagi, pakaian tersebut lebih banyak digunakan oleh kalangan kaum perempuan, kecuali kaum perempuan yang terpilih yang berada di pondok pesantren Al-Basmah. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Kenapa di zaman sekarang banyak pelecehan seksual? Itu karena kaum laki-laki tergoda oleh kaum wanita yang hanya memakai pakaian yang menutupi dadanya saja. Maka dari itu, kita sebagai kaum perempuan harus berhati-hati dalam memilih pakaian. Dan bagian ketiga yang dirancang oleh Yahudi dan Nasrani yaitu film. Banyak di zaman sekarang film-film yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani yang menyeleweng dari aturan agama Islam. Contoh seperti film Dilan yang beradegan di dalam angkot. Milia, kamu cantik deh. Apakah di dalam film tersebut
Nah, itulah di antara program-program yang sedang dikembangkan Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan agama Islam. Dan masih banyak lagi program-program yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Islam yang beriman, sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman kita, bahkan menjadikannya sebagai teman curhat. Memang kelihatannya mereka mendengarkan keluh kesah kita, mereka memberikan motivasi dan semangat untuk kita. Namun itu hanyalah omong kosong mereka untuk apa? Agar umat Islam percaya terhadap mereka, agar umat Islam mengikuti agama mereka, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Bahkan Allah melarang kita untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin di dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai teman setiamu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah tidak akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai temannya, bahkan menjadikannya seorang pemimpin di dalam agama Islam. Dari zaman dahulu kala, umat Islam selalu saja dijajah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, dimulai dijajah secara dohir, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina. Saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina selalu saja mendengarkan ledakan-ledakan senjata, bahkan itu menjadi makanan keseharian mereka. Banyak anak-anak kecil yang meninggal secara tidak layak tanpa mengetahui sebab kenapa mereka meninggal. Maka dari itu, kita sebagai orang beriman harus sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berada di mana saja. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Bisa kita tarik kesimpulannya, kita sebagai umat Islam jangan sesekali menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin di dalam agama Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalam.